Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya WDRM dalam podcast Ruang Inspirasi. Hari ini dalam episode ke-24 saya akan menyampaikan suatu topik masih dalam ruang lingkup penelitian. Kali ini yang biasanya muncul juga pada bab 2, yakni kerangka konseptual. Kali ini saya akan memberikan beberapa trik dalam menyusun kerangka konseptual. Kemudian selain trik, tentunya saya tidak akan terlepas nanti dari apa sebenarnya itu kerangka konseptual, apa tujuannya, kemudian seperti apa landasan berpikir kita ketika kita membuat kerangka konseptual. Dan gitu juga akan saya berikan trik-trik nanti atau trik sederhana untuk membuat suatu kerangka konseptual. Jadi sebelum saya lanjut dalam podcast Ruang Inspirasi ini, silahkan di like, di komen, serta di subscribe YouTube channel ini sehingga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sebelumnya mungkin kita juga sudah pernah mendengar apa itu dengan kerangka konseptual, tapi masih banyak juga di antara kita yang masih bingung, dan ada juga yang ragu ketika diminta untuk membuat suatu kerangka konseptual. Kerangka konseptual itu bukan berarti kita menyusun suatu beberapa teori-teori, kemudian menyusunnya dalam bentuk kotak, kemudian memberikan panah-panah, bukan hanya seperti itu saja. Namun lebih daripada itu, kita sebenarnya harus paham sebenarnya kerangka konseptual itu apa, tujuannya apa, dan bagaimana landasan kita untuk berpikir dalam menyusun sebuah kerangka konseptual. Ya, secara umum kerangka konseptual itu adalah suatu konsep atau gambaran yang menghubungkan antara variabel-variabel dalam sebuah teori dan memberikan suatu bentuk baru dalam sebuah konsep berpikir yang dikonstruksi melalui logika yang penjabarannya itu memang menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti, di mana kerangka ini disusun untuk menjelaskan aliran logika berpikir kita dalam sebuah hal penelitian, sehingga elemen dari pengukurnya pun dapat diperinci secara konkret. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan kerangka konseptual itu dibuat memang benar untuk memberikan pedoman dalam penyusunan dan juga penyajian suatu proposal penelitian. Maka dari itu, dengan adanya kerangka konseptual, minat dari sebuah penelitian itu lebih terfokus ke dalam bentuk yang layak diuji, serta memudahkan kita dalam menyusun variabel dalam bentuk hipotesis dan memudahkan identitas dari fungsi variabel yang sudah kita tentukan tersebut. Sebelum kita membuat kerangka konseptual, ada baiknya kita juga memperhatikan hal-hal yang akan menjadi bahan pertimbangan kita dalam membuat kerangka konseptual. Yang pertama yang harus kita pertimbangkan, apa tujuan kita dalam melakukan penelitian. Seperti yang sudah saya jelaskan pada podcast sebelumnya, bab 2 itu berisi tentang bagaimana cara kita menjawab masalah dalam bab 1. Dan masalah bab 1 itu nanti ada berfungsi untuk menjelaskan apa tujuan kita meneliti suatu masalah tersebut. Dan tentu kita semua sudah tahu bahwasanya tujuan penelitian itu adalah mencari suatu fakta kebenaran atau cara atau metode dari masalah yang sudah kita kemukakan pada bab 1 tersebut. Jadi dengan membandingkan hasil penelitian yang sudah ada, bisa jadi itu merupakan suatu bentuk kita untuk mendefinisikan sebenarnya apa tujuan penelitian yang akan kita lakukan juga. Dan bisa juga tujuan dilakukannya penelitian itu bisa membantah ataupun membenarkan hasil penelitian sebelumnya dengan menemukan suatu kajian baru yang akan digunakan dalam menjawab masalah yang ada. Jadi membuat kerangka konseptual juga harus
bertolak ukur juga dari tujuan penelitian yang kita lakukan, seperti itu. Yang kedua yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana proses penelitian dilakukan. Nah, untuk proses penelitian sendiri bisa dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Bisa melakukan penelitian dengan metode sampling atau kepustakaan atau studi kasus dan lain sebagainya. Nah, jadi perlu juga itu harus diperhatikan. Kemudian apa yang akan diperoleh dari penelitian tersebut? Sebetulnya yang akan diperoleh dari sebuah hasil penelitian itu tergantung dari pemikiran atau konsep yang terdapat dalam kerangka tersebut. Walaupun tidak semuanya yang diinginkan itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan sebelumnya atau yang sudah kita susun dalam hipotesis yang sudah kita gambarkan sebelumnya. Yang terakhir yang harus kita perhatikan dalam membuat kerangka konseptual itu adalah untuk apa hasil penelitian tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali kepada poin pertama, yaitu mengapa penelitian itu dilakukan. Intinya adalah untuk mencari kebenaran akan suatu hal ataupun masalah yang kontroversi di kalangan masyarakat, atau bisa juga membantah opini maupun mitos yang tersebar dalam masyarakat secara umum. Selain itu, hasil dari penelitian yang kita peroleh juga harus bermanfaat bagi banyak kalangan masyarakat sehingga penelitian tersebut tidak dianggap sia-sia. Selanjutnya adalah landasan kerangka konseptual atau pemikiran seperti yang saya ungkapkan pada awal tadi. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam pembuatan kerangka konseptual ini terdapat 3 garis besar landasan terhadap sebuah penelitian, yaitu landasan berpikir deduktif, yakni mencakup analisis teori, konsep, premis, dan prinsip yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Maka dari itu, si peneliti harus membuat analisis yang kritis dan juga berhati-hati dalam menelaah semua kepustakaan yang berhubungan dengan subjek penelitian secara cermat sebelum memformulasikan sebuah hipotesis agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar penelitian tersebut. Yang kedua, yang menjadi landasan dalam sebuah penelitian itu adalah landasan berpikir induktif. Ini merupakan analisis gabungan dari hasil penelusuran terhadap sebuah penelitian orang lain yang mendahului kita terkait masalah dan tujuan dari hasil penelitian. Yang ketiga, landasan dalam merumuskan permasalahan serta penetapan tujuan. Hal ini digarisbawahi atau dimandatkan bahwa sebuah penelitian itu atas dasar sintesis dari analisis landasan pertama dan kedua, yakni berpikir secara deduktif dan induktif, dan dengan cara berpikir yang tentunya kreatif dan inovatif, sehingga membantu kita untuk memudahkan kita untuk membuat kerangka konseptual. Nah, step dasar atau langkah sederhana dalam kerangka konseptual dalam sebuah penelitian dapat kita mulai pada tahap berikut. Yang pertama itu adalah menyeleksi dan mendefinisikan. Menyeleksi dan mendefinisikan sebuah konsep melalui logika berpikir. Kemudian dan menjelaskan secara sederhana berdasarkan apa masalah yang sedang diteliti. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang saling berhubungan, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu bisa menghadirkan suatu pernyataan yang membantu kita untuk memudahkan kita untuk menemukan suatu logika berpikir yang kuat, sehingga kita mampu mengembangkan konsep yang ada dalam kerangka atau teori yang sudah kita kumpulkan. Konsep-konsep itu harus sesuai dengan permasalahan. Kemudian konsep itu bisa menjelaskan bagaimana hubungan antara variabel masalah yang sudah kita temukan tadi. Kemudian membuat sebuah hipotesis atau bisa juga menduga penyebab dari masalah tersebut, sebagaimana arah dari kerangka yang dikemudiankan disesuaikan dengan variabel yang akan ditulis.
Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi serta menganalisis kembali teori yang diaplikasikan. Ingat, bahwasanya membangun sebuah kerangka konseptual bukan hanya menjelaskan atau menggambarkan teori yang sudah kita masukkan pada kerangka teori sebelumnya, tapi bagaimana cara kita mengalirkan sebuah masalah dalam sebuah penelitian, kemudian kita jabarkan dalam 2 indikator atau 3 indikator rumusan masalah yang sudah kita tentukan berdasarkan tujuan yang sudah kita buat, kemudian menghubungkan beberapa rumusan masalah itu dengan teori yang akan kita gunakan, menggambarkan suatu teori yang kita gunakan itu, kemudian didefinisikan atau diturunkan melalui anak-anak dari teori yang kita gunakan, sehingga kerangka konseptual itu dapat menggambarkan suatu bentuk keterbaharuan atau menggambarkan setidaknya bagaimana teori itu bekerja. Pada tahap skripsi, kerangka konseptual itu bisa saja menggambarkan suatu teori yang kita aplikasikan dalam sebuah penelitian. Pada tesis, bisa jadi menemukan suatu bentuk teori atau mengaplikasikan suatu bentuk teori terbaru ke dalam sebuah penelitian. Sedangkan pada bagian disertasi atau S3, itu bisa menemukan satu model atau metode atau teori yang baru yang bisa diaplikasikan terhadap satu objek yang menurut kita adalah unik dan terbaru, atau teori yang kita hasilkan sesuai dengan masalah yang kita ingin ungkapkan, seperti itu. Jadi sederhananya, kerangka konseptual itu merupakan hubungan antara konsep yang sudah kita bangun berdasarkan hasil-hasil studi empiris terdahulu sebagai pedoman kita dalam melakukan penelitian. Dan bukan hanya itu, kerangka konseptual itu juga bisa dapat diamati dan diukur sesuai dengan logika yang memang sudah diatur berdasarkan variabel-variabel yang sudah ditentukan. Jadi demikianlah kerangka konseptual, trik dan sederhananya dari sebuah kerangka konseptual, sehingga mudah-mudahan bisa membantu kita dalam menganalisis dan membangun sebuah kerangka konseptual penelitian yang sudah kita gambarkan dalam pikiran kita. Demikianlah podcast Ruang Inspirasi pada kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di Ruang Inspirasi episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.